Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh dus syafaati wal maqam. Ayyuhal ihwa husikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Fattaqullaha mastata'tum wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dini hari ini, subuh ini kita masih diberikan usia. Semoga usia yang Allah anugerahkan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka menyiapkan bekal untuk kepulangan kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Semoga pula segala waktu kita bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah diampunkannya dosa-dosa dan diangkatnya derajat kita sebagai hamba Allah. Salawat salam mari kita hatur sanjungkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan sampailah kepada umat yang berusaha itta'ah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan silaturahim lewat doa, dan insya Allah digabung dengan silaturahim lewat tausiyah. Silaturahim lewat doa, saya sampaikan doa semoga pemirsa TV One khususnya, kaum muslimin muslimat dimanapun berada pada umumnya, semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, diberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu, diberikan keberkahan rizki untuk memperkokoh ibadah kita kepada Allah, juga diberikan jiwa sabar ketika mendapatkan ujian, dan jangan lupa kita dijadikan orang yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk istiqomah memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang saya muliakan dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan tausiah subuh ini saya akan menyampaikan tema dengan judul Sunnatullah tentang kemunduran dan kemajuan umat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sunnatullah, atau dengan bahasa sederhana kita bisa menerjemahkannya dengan hukum sebab akibat. Yang namanya sebab selalu melahirkan akibat, dan yang namanya akibat selalu didahului dengan sebab. Sebab apa yang kita pilih, akibat itu pula lah yang akan menghampiri kita. Kalau kita memilih sebab-sebab yang akan membawa kemajuan, maka kemajuan itulah yang akan kita capai. Tetapi justru sebaliknya, jika sebab-sebab kemunduran yang kita pilih, maka tidak usah menyesali diri ketika ternyata kemunduran itulah yang datang menimpa kita. Ihwafillah pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hukum yang menyebabkan manusia mengalami kemajuan, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, surah An-Nur ayat 55, adalah ketika kita menjalani nilai-nilai keimanan dan amal soleh.
Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Firman Allah, Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang senantiasa beramal soleh, bahwa Allah suatu saat akan memberikan kekuasaan kepada mereka sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada umat-umat sebelum mereka. Ini artinya janji Allah itu tidak tanggung-tanggung bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Kekuasaan pun akan diberikannya, kekuasaan pun akan dilimpahkannya sebagaimana sunatullah yang telah berlaku pada umat-umat terdahulu. Salah satu contohnya adalah Bani Israel. Setelah mereka mengalami penjajahan, penindasan, kesewenang-wenangan dari rezim yang berkuasa yaitu Fir'aun, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, memberikan kepercayaan untuk memimpin negeri di bawah kepemimpinan Musa dan Harun alaihi wassalam. Ini janji Allah bagi siapapun orang yang beriman dan senantiasa mengamalkan kesolehan. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala menyambung janjinya dengan kalimat wala yumakkinannahum dinahumul ladirtadalahum. Allah akan mengukuhkan agama mereka, agama yang Allah ridho terhadap mereka, Islam ini. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan mengganti rasa takut yang mendera mereka dengan keamanan, dengan ketentraman. Ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a, sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah kepadaku dan tidak tercampuri dengan menyekutukanku. Artinya ketauhidannya pun dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah buah daripada iman dan amal soleh. Jadi kalau kita membuat kesimpulan, salah satu yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala agar umat ini bangkit, agar umat ini jaya, agar umat ini mencapai kegemilangan, maka tiada jalan yang harus kita wujudkan kecuali meningkatkan esensi iman kita dan meningkatkan nilai-nilai kesalehan kita. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama paham bahwa setiap khatib Jum'ah senantiasa mewasiatkan takwa kepada para hadirin, kepada para jamaah Jum'ah. Bahkan kalau menurut kajian fikih, maka salah satu syarat daripada sahnya khutbah Jum'ah adalah tersampaikannya tausiah takwa. Maka ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah sesungguhnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan berserah diri, sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sedikit ingin saya tambahkan di sini, apa makna daripada haqqa tuqatih itu? Apa makna daripada takwa kepada Allah sesungguhnya takwa itu? Kita cukup merujuk kepada penafsiran salah seorang sahabat utama Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa makna daripada takwa kepada Allah haqqa tuqatih itu paling tidak tercermin pada 3 hal. Yang pertama yaitu banyaknya taat dan dijauhinya maksiat. Yang kedua, kata Ibnu Mas'ud adalah ayyuzkara wa la yushkar, banyaknya mensyukuri, banyaknya menyebut nama Allah dan tidak pernah, wa yuzkara wa la yukfar, banyaknya menyebut nama Allah dan tidak pernah kufur kepada Allah, dan juga banyak mengingat tanpa melupakan Allah. Itulah makna daripada haqqa tuqatih. Maka kalau kita pakai istilah kaum santri, ini haqqa tuqatih, ini maf'ul mutlak.
Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah sesungguhnya, sebenar-benarnya takwa. Takwa yang sesungguhnya itu tercermin pada meningkatnya nilai taat dan dijauhinya maksiat, meningkatnya nilai syukur dan tidak pernah kufur, dan banyak mengingat Allah dan tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya iman yang dibarengi dengan ketakwaan itulah yang akan melahirkan sejumlah kemajuan yang akan mengantarkan umat ini kepada satu kebangkitan abadi, kepada izzah Islam wal muslimin, kepada kejayaan Islam dan kejayaan muslimin itu sendiri. Maka saya menyampaikan tausiah ini mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran kita sebagai umat Islam. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang benar-benar iman, benar-benar bertakwa, dan benar-benar mengamalkan kesolehan-kesolehan. Buah daripada ketakwaan itu sangatlah luar biasa. Karena ayat-ayat Al-Quran banyak sekali menjelaskan betapa takwa membawa perubahan besar dalam kehidupan individu dan masyarakat. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang berkenaan dengan takwa biasanya panjang-panjang, biasanya menggunakan rincian-rincian. Sebagai contoh, di awal surah Al-Baqarah kita bisa menemukan takwa itu meliputi rukun iman. Allazina yu'minuna bil ghaib, mengimani gaib. Wa yuqimuna sholat, mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, mengeluarkan rezeki dari yang Allah berikan kepada kita. Juga yu'minuna bima unzila ilaik, mengimani pedoman hidup yang diturunkan kepada engkau Muhammad. Wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan sebelum engkau Muhammad. Jadi kita umat Islam selain mengimani Al-Quranul Karim, juga kita dituntut mengimani kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran, baik itu Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tetapi karena isi dari ketiga kitab samawi itu telah terhimpun dalam kitab suci Al-Quran, maka cukuplah bagi kita mempelajari Al-Quran. Karena secara otomatis ketika kita mempelajari Al-Quran, maka aturan-aturan Allah yang termaktub dalam kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran telah kita pahami adanya. Demikian pula kalau kita lihat ayat-ayat lain tentang takwa. Takwa itu erat hubungannya dengan perbuatan-perbuatan yang benar-benar bisa melahirkan perubahan besar bagi kemajuan umat. Sebagai contoh kita lihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Takwa itu erat hubungannya dengan penjabaran rukun iman dan rukun Islam. Kalau kita juga perhatikan ayat 1 surat An-Nisa, maka takwa juga erat hubungannya dengan silaturahim. Ittaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham, ay wattaqul arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian suka saling meminta menggunakan namanya. Wal arham, wa al arham. Al arham itu maktub kepada Allah, dan ada kalau menurut santri ada fi'il amar yang disimpan di situ, yaitu ittaqu, wattaqullah, dan wattaqul arham. Artinya menjaga hubungan persaudaraan adalah bagian yang tak terpisahkan daripada nilai-nilai penjabaran ketakwaan kepada Allah itu sendiri. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita lihat Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2. Takwa ada hubungannya dengan saling menolong, saling bantu dalam perbuatan baik. Demikian pula di surah Al-Maidah ayat ke-8. Takwa ada hubungannya dengan menegakkan keadilan.
i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kalian, karena adil lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum menjadikan kamu bersikap tidak adil. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang kalau kita lihat penafsiran tentang takwa ini panjang-panjang dan terperinci. Maka pantaslah kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan takrif, memberikan definisi bahwa takwa itu adalah jima'u kulli khair wa masdaru kulli bir. Takwa adalah terhimpunnya berbagai kebaikan dan sumber segala kemaslahatan. Oleh karena itu, kalau saya harus menyimpulkan tausiah ini, yang pertama, bahan utama, modal utama, nilai perjuangan utama untuk menggapai kemajuan umat, maka kita harus mengajak diri kita, keluarga kita, dan umat ini untuk senantiasa melaksanakan keimanan, ketakwaan, dan beramal soleh. Dalam skup yang lebih besar, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai saja penduduk kampung-kampung, ahlul qura, penduduk negeri-negeri, amanu wattaqau, mereka sama beriman, mereka sama menjalankan ketakwaan, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Pasti aku bukakan bagi mereka keberkahan langit dan keberkahan bumi. Jadi ikhwah fillah, pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mewujudkan kebangkitan dan kemajuan umat, sunatullah yang harus kita tempuh adalah memilih jalan keimanan, ketakwaan, dan amal soleh. Hanya umat yang beriman, hanya umat yang bertakwa, dan hanya umat yang senantiasa melaksanakan kesolehan itulah yang akan menggapai kesuksesan dalam hidupnya, baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. Yang kedua, ada hal-hal yang bisa mengakibatkan umat ini terpuruk, mengalami kemunduran, bahkan kehancuran, kenistaan dan kehinaan. Apa itu? Kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan setelah menerangkan tentang perjuangan para nabi Allah untuk mensolehkan umatnya semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Musa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan fa khalafa mim ba'dihim khalfun. Maka datanglah setelah mereka itu satu generasi adha'us sholat, yang mana generasi itu suka menyia-nyiakan sholat, wattaba'us syahawat, dan suka mengikuti selera hawa nafsu. Maka Allah menutup ayat itu dengan kalimat fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan tiba pada goy. Apa itu goy? Goy itu menurut para mufasir, ada yang mengatakan secara letterlek adalah kebinasaan, kehancuran. Ada juga yang mengatakan seperti Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa goy itu adalah wadun fi nari jahannam, adalah sebuah lengkop, sebuah lembah, sebuah tempat yang berada di dasar neraka jahannam. Apa penyebabnya? Karena adha'us sholat wattaba'us syahawat, menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Dalam sejarah kita baca, pernah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika menjadi khalifah, beliau berkirim surat kepada para ummal, kepada para gubernur-gubernurnya, yang salah satunya adalah kepada Gubernur Amr bin As di Mesir. Isi surat itu sangat masyhur,
Terutama ada kalimah Umar bin Khattab yang mengatakan inna min ahammi umurikum indi as-salat. Sesungguhnya urusan yang paling aku perhatikan adalah urusan salat. Paman hafidhaha wa hafadha 'alaiha hafidha dinah. Barang siapa menjaga salat dan senantiasa memperbaiki salatnya itu, hafidho dinah, sama saja dia dengan telah menjaga agamanya. Betapa tidak, karena salat adalah pilarnya agama. Agama tanpa salat persis seperti bangunan kehilangan pilar. Wa man doyya'aha, dan kata Umar bin Khattab dalam surat itu, barang siapa yang menyia-nyiakan salat, fahuwa lima siwaha adya, maka dia akan lebih menyia-nyiakan amalan-amalan selain sholat. Oleh karena itu, generasi atau umat yang akan mengalami kebinasaan, kehancuran adalah umat-umat yang suka menyia-nyiakan sholat. Ini pelajaran berharga bagi kita, karena para ustadz kita juga sering menyampaikan hadis yang menerangkan bahwa amal pertama yang akan dihisab Allah di hari akhirat itu adalah sholat. Sholat itu jadi penentu apakah amal-amal yang lainnya makbul atau tidak, sangat bergantung kepada makbul dan tidak makbulnya sholat yang kita lakukan. Bahkan saya mengajak pemirsa TV One, kaum muslimin dimanapun berada, agar kita senantiasa memelihara sholat itu janganlah cukup dengan menunaikan sholat wajibnya saja, tapi kita juga pelihara sholat-sholat sunnatnya. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa nanti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memeriksa amalan sholat seseorang dan didapatinya ada kekurangan, Allah menyuruh para malaikat untuk memeriksa halahu min tatawu, apakah dia mempunyai sholat sunat, ada sholat tambahan selain sholat fardu itu. Ketika diperiksa dan ternyata ada sholat sunatnya, maka kekurangan-kekurangan sholat wajibnya itu disempurnakan dengan sholat sunat yang ia lakukan. Akan tetapi jika tidak terdapat sholat sunatnya, maka kekurangan-kekurangan wajib tadi tidak bisa diperbaiki. Jadi ikhwah fillah, pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengajak ikhwah sekalian untuk senantiasa menjaga sholat kita dan jangan mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu adalah salah satu hal yang akan membinasakan kita dan juga merupakan salah satu pintu untuk masuknya setan dalam merusak ketauhidan dan keimanan kita. Saya sampaikan di sini apa yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Al-Fawaid. Beliau mengatakan bahwa pada diri manusia itu ada 4 pintu yang biasa dilalui oleh setan untuk mencelakakan, yaitu pertama pintu amarah, kedua pintu takabur, ketiga pintu hasud, dan keempat pintu syahwat. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan dalam kesempatan kuliah subuh pada kali ini adalah mari kita membangun iman dan kesolehan agar kita menjadi umat yang mendapatkan kemenangan, dan janganlah kita menjadi umat yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu syahwat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum billahi fis sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.